Sesawiku Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selalu dalam hikmat sukacita sahabatku, perlindungan dari Bapa, serta rezeki yang luar biasa sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, kesempatan ini kita mau bersama-sama lagi mau terima firman Tuhan sahabatku dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Mari sahabatku dengan hati yang riang, pikiran yang jernih, dan hikmat sukacita kita mau dan boleh terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desaan. Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, takut kepada Tuhan sahabatku. Sungguh sahabatku, pengajaran Yesus biasanya dibagi dalam beberapa level sahabatku. Pertama kepada kerumunan orang banyak yang tak terhitung jumlahnya sahabatku. Kedua, kepada para murid yang biasanya kita kenal istilah 70 murid sahabatku. Dan pada level yang paling dekat, Yesus ingin mengajar khusus untuk 12 rasul. Firman pada Injil kesempatan ini dimulai dengan beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desaan ingin mendengarkan Yesus sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Tetapi Yesus mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya soal kewaspadaan terhadap ragi, yaitu kemunafikan. Yesus sangat membenci kemunafikan sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisikkan ke telinga akan diberitakan dari atas atap rumah. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita punya kebiasaan bersembunyi-sembunyi atau merahasiakan sesuatu sahabatku, percayalah, suatu ketika rahasia itu akan terbongkar sahabatku. Yesus menegaskan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti, yaitu Tuhan. Kita mungkin lebih takut pada penilaian-penilaian orang sahabatku, tetapi kita lupa justru kita harus takut pada penilaian Tuhan sahabatku. Kalau kita takut pada Tuhan, pasti hidup kita juga akan sepenuhnya baik. Kita akan hidup jujur, kita akan hidup benar tanpa kita menjadi
orang yang mencari-cari ketenaran, mencari-cari penilaian baik dari sesama di sekitar kita, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, seringkali kita hidup dalam kemunafikan. Seringkali kita hidup dalam kemunafikan. Mari sahabatku, dengan firman ini kita diingatkan supaya kita tidak hidup dalam kemunafikan. Tuhan selalu beserta kita, Tuhan selalu dampingi kita, dan percayalah, hati kita harus benar-benar bersih untuk terima firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita, sahabatku yang dikasihi Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan firman ini. Ini meneguhkan kami ya Tuhan, supaya kami hidup selaras dengan Engkau, dijauhkan dari kemunafikan. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami berguna bagi orang banyak. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Kami juga mendoakan bagi mereka-mereka yang lemah, tersingkir, sakit hati, luka hati. Engkau jamah mereka dan Kau pulihkan dengan sukacita dari-Mu, hanya karena rahmat-Mu yang kudus menyembuhkan mereka. Amin. Kami juga mendoakan bagi kedua orang tua kami, sanak saudara, kiranya Engkau jamah mereka, Engkau berikan rahmat kesehatan, berkat yang melimpah bagi mereka semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan dan kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Pertajam iman kita, sahabatku. Sebarkan video ini supaya semakin banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita. Semakin banyak orang dipulihkan iman mereka, semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh rahmat sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.